wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini ada sedikit saya berbagi tentang pembelajaran sosial emosional atau biasa disebut PSE. Jadi ternyata pembelajaran sosial emosional itu merupakan pembelajaran yang kolaboratif yang harus dilaksanakan oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi pembelajaran emosional ini ada untuk peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang suportif, kemudian peningkatan sikap diri sendiri, respek dan toleransi terhadap sekolah. Jadi pembelajaran sosial emosional ini diharapkan kita semua bisa memahaminya dan bisa melakukannya di sekolah. Kenapa harus ada pembelajaran sosial emosional? Untuk meningkatkan perilaku positif, kemudian mengurangi perilaku negatif. Jadi biasanya kan kita kalau di sekolah kita langsung mengajar aja langsung. Kalau sekarang pembelajaran sosial emosional ini bagaimana kita mengetahui kondisi emosional murid kita. Jadi sebelum memulai belajar kita harus menjelaskan, mengetahui keadaannya seperti apa. Saya seperti saya sebelum memulainya saya sudah menanyakan tadi dari rumah bagaimana kondisi hatinya, sedang kecewa atau sedang sedih, hal-hal yang sebenarnya terkadang kita lupakan, menanyakan kesiapan belajar anak secara emosional. Bagaimana dia di dalam kelas ketika sebelum mulai pelajaran itu sudah terkondisikan nggak secara sosial, mereka sudah berteman atau tidak. Kan sering ya di kelas kita temui anak-anak kita nggak bisa memulai pembelajaran karena belum kita selesaikan urusan sosialnya. Jadi di pembelajaran sosial emosional ini kita membantu murid kita ataupun diri kita sendiri untuk lebih rileks, untuk lebih nyaman belajar. Jadi ada 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah sebelum kita kemari, kenapa kita harus item ini harus kita kembangkan? Kesadaran diri, kita harus sadar bahwa kita ini mempunyai kemampuan untuk mengelola diri. Kesadaran kita manajemen diri, mengatur waktu, kemudian kesadaran sosial, bagaimana kita bersosial di lingkungan sekolah, kemudian keterampilan berrelasi, bagaimana kita berteman, berempati kepada orang-orang sekitar kita, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hanya di dalam pembelajaran sosial emosional itu namanya mindfulness. Mindfulness ini kesadaran penuh. Jadi bagaimana kita secara sadar kita memberikan secara sengaja rasa ingin tahu untuk menyikapi proses-proses yang terjadi. Jadi salah satunya itu ada namanya teknik stop. Stop itu S, berhenti sejenak, stop. Kemudian T, ambil napas dalam. Jadi kita kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, kesadaran kita kan kita nggak secara emosional. Jadi inilah yang harus kita latih ketika mengajar pun kita, saya ada sesuatu yang nggak cocok, kita jangan langsung yang seperti itu. Stop dulu. Dengan teknik stop salah satunya ambil, berhenti sejenak, kemudian ambil napas dalam, kemudian yang ketiga rasakan sensasinya di tubuh. Jadi baru kita selesai, baru bisa kita ngambil keputusan yang bijak tanpa ada emosional. Kalau dalam agama kayaknya misalnya gitu ya. Oke, sekarang teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan teknik stop. Jadi kita mulai ya.
Hentikan sejenak apa yang dilakukan. Ambil posisi duduk yang nyaman. Dengan posisi tegak, tidak namun tetap rileks. Kalau ingin tutup mata, cari yang nyaman, silakan. Rilekskan kedua bahu kanan dan kiri. Letakkan kedua tangan di atas kepala. Lepaskan jari-jari. Amati, rasakan apa yang ada. Rasakan pada otot wajah, leher, bahu kiri, kanan, jari-jari kanan, jari-jari kiri. Rileks. Rasakan dua kaki, tiga amati apa yang Anda rasakan.